Jakarta, bursa transfer mendadak panas. Raksasa, ibu kota Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan melakukan pendekatan mengejutkan kepada 4 nama besar sepak bola Eropa. Namun, kabar terbaru menyebutkan semuanya belum berujung kesepakatan. 4 nama tersebut bukan pemain biasa. Mereka adalah mantan juara Liga Top Eropa, bintang Piala Dunia, hingga ikon Premier League. Nama pemain tersebut ialah Willian, James Rodriguez, Han Mata, dan Amin Yens. Langkah berani ini membuat publik Asia Tenggara terkejut. Namun, mengapa transfer ambisius ini belum terjadi? Mari kita bongkar satu persatu. Mulai dari target pertama, Willian, DNA juara Premier League. Mantan bintang Chelsea ini memiliki lebih dari 600 penampilan profesional dan 2 gelar Premier League. Kecepatan, determinasi, dan pengalaman di Liga Champions menjadikannya pemain dengan mentalitas elit. Mengapa Persija mengincarnya? Persija membutuhkan winger berpengalaman yang mampu meningkatkan kualitas serangan dan menjadi mentor bagi pemain muda. Willian adalah simbol profesionalisme. Mengapa gagal? Sumber internal menyebut faktor utama adalah perbedaan ekspektasi, gaji, pertimbangan kompetisi. Proyek jangka pendek di usia matang. Willian cenderung memilih liga dengan stabilitas tinggi dan eksposur global besar. Target 2, James Rodriguez, si penyihir kaki kiri, top skor Piala Dunia ke-2014, mantan bintang Real Madrid. Nama James saja sudah cukup menaikkan nilai komersial sebuah liga. Potensi dampak jika datang, penjualan jersey meledak, sponsor internasional masuk, Liga 1 dilirik Amerika Latin. Kenapa sulit? James adalah pemain yang membutuhkan sistem taktik solid dan perlindungan defensif. Liga 1 dikenal cepat dan fisik. Selain itu, struktur finansial menjadi tembok besar. Target 3, Juan Mata, otak permainan sang juara dunia. Juara dunia 2010 dan Liga Champions. Mata bukan hanya pemain, tapi simbol kecerdasan sepak bola. Apa yang ditawarkan? Mata, kontrol tempo, umpan terobosan presisi, pengalaman ruang ganti, elit. Kenapa tidak terjadi? Faktor usia dan pilihan karier akhir yang lebih stabil secara infrastruktur menjadi alasan kuat. Mata dikenal selektif dalam memilih proyek. Dan yang terakhir, Amin Yens, opsi paling realistis, lebih muda dan masih dalam usia produktif. Finalis Liga Eropa bersama Ajax. Kenapa paling masuk akal? Fleksibel posisi, dribble cepat, tidak setinggi ekspektasi gaji 3 nama lainnya. Namun, ambisi kembali ke Liga Top Eropa menjadi pertimbangan besar. Persija mungkin belum berhasil mendatangkan keempat bintang ini. Namun, satu hal pasti, ambisi makan Kemayoran kini berada di level berbeda. Ditolak? Mungkin. Gagal? Belum tentu. Karena dalam sepak bola, proyek besar tidak dibangun dalam satu jendela transfer. Dan siapa tahu, satu hari nanti, satu nama besar benar-benar mendarat di Jakarta dan mengubah sejarah Liga 1 selamanya. Dampak jika Persija benar-benar mendatangkan 4 bintang Eropa. Kita akan membedah secara serius dan realistis bagaimana dampaknya terhadap keuangan klub. Nilai komersial liga, hak siar, sponsor, merchandise, pariwisata olahraga, ekosistem sepak bola nasional, dampak finansial langsung ke Persija, struktur biaya. Jika kita hitung secara konservatif, gaji pemain level James atau Willian bisa mencapai 3 euro sampai 6 juta per tahun. Mata sedikit di bawah itu. Yunus mungkin 1 euro sampai 2 juta. Total potensi beban gaji 4 pemain bisa menyentuh 10 euro sampai 15 juta per musim, Rp 170 sampai 260 miliar. Bandingkan dengan rata-rata total budget klub Liga 1 yang umumnya berada jauh di bawah angka itu. Artinya, transfer ini bukan sekadar pembelian pemain, tetapi transformasi model bisnis, lonjakan nilai brand Persija. Jika satu saja dari nama tersebut datang, efeknya kenaikan valuasi klub. Valuasi klub sepak bola sangat dipengaruhi oleh popularitas global, engagement media sosial, nilai sponsor. Kedatangan James, misalnya, bisa menaikkan follower global jutaan akun, membuka pasar Amerika Latin, meningkatkan exposure Asia brand. Persija berpotensi melonjak 2-3 kali lipat secara komersial. Hak siar Liga 1 ini poin paling krusial. Jika pemain seperti James Rodriguez bermain di Indonesia, media Kolombia dan Amerika Latin akan meliput, stasiun TV luar negeri bisa membeli hak siar. Platform streaming global
Bisa. Tertarik? Nilai hak siar domestik pun bisa naik karena rating pertandingan Persija meningkat drastis. Sponsor iklan, TV lebih mahal. Efek domino. Liga 1 secara keseluruhan ikut terdongkrak, risiko finansial besar. Namun mari realistis. Risiko cedera. Jika pemain cedera panjang, beban gaji tetap jalan. Nilai komersial turun. Ketidaksesuaian taktik jika tidak cocok dengan sistem, performa turun. Kritik publik meningkat. Tekanan supporter besar, ketimpangan, liga, klub lain bisa tertinggal jauh secara finansial, menciptakan ketidakseimbangan kompetisi. Kesimpulan, jika Persija benar-benar mendatangkan satu saja dari 4 nama tersebut, dampaknya bisa menaikkan nilai komersial klub secara drastis, mendorong hak siar. Liga 1 naik membuka pasar internasional, mengubah persepsi global terhadap sepak bola Indonesia. Namun, risikonya juga besar, beban finansial ekstrem, ketergantungan pada satu figur, tekanan, ekspektasi tinggi. Ambisi besar selalu datang dengan taruhan besar.